Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan berbincang terkait dengan tunjangan Hari Raya, di mana masyarakat kita tahu belakangan ini juga cukup hangat terkait dengan potongan pajak begitu ya, PPh 21 terkait dengan THR yang diterima oleh karyawan swasta. Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, belakangan ini masyarakat dihebohkan dengan besarnya potongan pajak karena adanya tunjangan hari raya apabila menggunakan skema tarif rata-rata pajak penghasilan 21. Ya, memang dengan menggunakan skema TER, apabila pegawai tetap menerima THR, maka akan dikenai PPh pasal 21 dengan TER yang lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan besarnya potongan pajak karena adanya tunjangan hari raya atau THR apabila menggunakan skema tarif rata-rata atau TER pajak penghasilan PPh 21. Memang dengan menggunakan skema TER apabila pegawai tetap atau karyawan menerima THR, maka akan dikenai PPh pasal 21 dengan tarif efektif bulanan atau TER yang lebih besar jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal ini telah diatur dengan ketentuan terbaru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 beserta ketentuan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Misalnya seorang karyawan tetap dengan status menikah belum mempunyai anak atau PTKP K0 penerima penghasilan bulanan 10 juta rupiah dan dikenai tarif TER bulan bersangkutan sebesar 2%. Sehingga besaran PPh pasal 21 terutang bulan yang bersangkutan adalah Rp200.000. Namun pada April, karyawan tersebut juga menerima THR 10 juta rupiah, sehingga penghasilan brutonya menjadi 20 juta rupiah dan dikenai tarif TER sebesar 9%. Untuk itu besaran PPh pasal 21 yang terutang bulan tersebut adalah 1,8 juta. Meski demikian, Direktur Peraturan Perpajakan Ihestu Yoga Saksama mengatakan bahwa meski potongan pajak akan menjadi lebih besar karena adanya THR, namun jumlah potongan PPh 21 dalam setahun akan tetap sama alias tidak menambah beban pajak baru. Justru hal ini tidak akan memberatkan karyawan lantaran potongan pajak di Desember akan menjadi lebih rendah atau tidak setinggi pada masa saat menerima THR. DJP telah melakukan berbagai simulasi mengenai skema TER apabila menerima THR. Dari simulasi tersebut, potongan pajak yang lebih besar pada bulan saat menerima THR justru tidak akan memberatkan karyawan dibandingkan potongan pajak yang besar dilakukan di masa Desember. Tim Liputan IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, potongan pajak bikin THR Lebaran berkurang. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Selamat pagi, Ibu Ima. Selamat pagi. Ya, salam sehat Ibu. Ya, selamat. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini tadi sudah disampaikan dan belakangan ini cukup hangat ya terkait dengan potongan pajak PPh 21 nih. Kalau kita review ataupun pandangan dari Anda sendiri seperti apa sih Ibu Ima? Karena ada skema baru di tarif rata-rata yang diterapkan oleh pemerintah khususnya dari Ditjen Pajak begitu. Iya, terima kasih Mas. Terkait dengan skema tarif rata-rata pajak penghasilan ini ya PPh 21 ini memang dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kemudian kegiatan orang pribadi yang terbit pada akhir tahun 2023 lalu. Memang kalau kita bisa melihat bahwa memang terkait dengan THR ini gitu ya, ini dikenakan ya karena kan memang di sini diatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik yang sifatnya teratur maupun tidak teratur dapat berupa antara lain di sini selain bonus juga tunjangan hari raya gitu ya, dan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, premi dan penghasilan lain yang sifatnya adalah tidak teratur. Nah, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak di dalam ketentuan ini gitu ya merupakan penghasilan yang kemudian dipotong pajak penghasilan pasal 21 ya seperti itu. Okay. Nah, beberapa orang mungkin merasa bahwa tarif pajak yang THR ini dikenakan itu
yang cukup tinggi di sini itu dirasa tidak adil gitu. Nah karena tapi juga mungkin bagi orang lain lagi dia tidak akan mempersoalkan terkait dengan hal ini. Nah kalau kita bisa melihat adalah kenaikan potongan yang dihitung dengan tarif efektif rata-rata TER itu sendiri, ini muncul karena akibat adanya penambahan pendapatan pada masa pajak seperti di dalam konteks terkait dengan Hari Raya Idul Fitri ini, seperti itu Mas. Oke, oke. Nah itu dia. Lantas sebenarnya pemahaman dari masyarakatnya sendiri begitu ataupun sosialisasi yang sudah disampaikan dengan skema baru ini menurut Anda apakah sudah cukup merata begitu dalam artian pemahaman ataupun tingkat literasinya sendiri terkait dengan THR ini sehingga kan cukup heboh meskipun tadi sudah ada klaim juga dari Iya, Dijen mungkin Pajak. masyarakat kan iya, mungkin masyarakat ya yang penting menerima THR ya gitu, tetapi padahal mereka tidak tahu kalau kemudian ternyata potongannya besar. Nah, ini bisa terjadi karena memang ketidakjelasan atau kemudian ketidaktahuan mereka gitu ya terkait dengan informasi adanya PMK tadi gitu Iya. ya, seperti itu. Ya, terus kemudian ya mereka karena ketidaktahuan dan ketidakjelasan atau kurangnya komunikasi yang terkait dengan sosialisasi di dalam peraturan menteri ini gitu menyebabkan mereka pun tidak tahu gitu loh kalau kemudian THR mereka itu ternyata dikenakan terkait dengan pajak seperti itu. Nah, Oke. ini yang kemudian juga potensi bisa menimbulkan reaksi negatif kalau kemudian masyarakat tidak memahami implikasi dan dari kemudian pengaturan yang baru ini, seperti itu Mas. Iya, meskipun Ditjen Pajak juga tadi sudah mengklaim bahwa ini tidak akan membebani wajib pajaknya sendiri karena lebih kepada administrasi begitu. Bagaimana ini mempermudah penghitungan pajak bagi perusahaan, kemudian mungkin nanti pada dari sisi penerimaannya juga lebih ya tertata lah begitu, Bu Ima. Iya, iya memang di sini akan ada argumentasi gitu ya. Ada yang kemudian mendukung dan ada yang kemudian tidak mendukung ya. Mereka Oke. yang kemudian tidak mendukung ya karena itu THR itu bukan pendapatan kami yang rutin gitu. Dan kemudian THR biasanya dilakukan untuk kebutuhan keluarga mereka terkait dengan perayaan hari raya dan keperluan-keperluan mereka yang juga cukup banyak ya seperti itu ya. Karena ini bukan pengeluaran rutin yang mereka lakukan. Dan kemudian kalau kita melihat bahwa ketika hari raya itu kan tentu konsumsi dan kemudian yang belanja yang kemudian dilakukan oleh masyarakat kan pasti lebih tinggi ya daya beli masyarakatnya karena di sinilah yang kemudian mereka merasa bahwa ketika pajak itu kemudian dikenakan terhadap THR mereka dan kemudian memotong THR mereka maka mereka mengatakan ya ini kan bukan pendapatan rutin kami bisa seperti itu Mas gitu. Oke, oke. Nah, dampaknya sendiri akhirnya apa yang bisa Anda cermati begitu dengan ya cukup hebohnya terutama di media sosial gitu ya terkait dengan potongan pajak ini. Apakah sebenarnya tidak Ya, ya, ya. membebanikah seperti yang sudah disampaikan Ditjen Pajak sendiri atau bagaimana sih kenyataannya begitu? Ya tentu kalau melihat misalkan tadi potongannya di dalam ilustrasi bisa sampai 200.000 gitu ya seperti itu ya tentu ini akan memiliki dampak finansial langsung gitu ya karena mereka tadi karena mengurangi jumlah uang yang mereka terima THR yang mereka terima seperti itu gitu. Jadi mereka akan memiliki uang yang lebih sedikit ya daripada yang nominal THR yang seharusnya mereka terima seperti itu padahal mungkin mereka karena ini pengeluaran yang bukan rutin sudah mengalokasikan untuk belanja apa saja ya seperti itu. Nah, tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap perencanaan mereka terhadap THR itu sendiri karena ternyata ada pemotongan yang seperti itu. Iya, Dan iya, secara iya, iya. psikologis mereka mungkin bisa jadi agak merasa kecewa seperti itu kenapa kemudian yang buka pendapatan rutin mereka gitu dan ini sudah teralokasikan oleh mereka untuk kemudian keperluan yang sifatnya tidak rutin karena ini adalah hari raya ya mungkin mereka akan Iya. merasa secara psikologis akan kecewa ya karena ternyata ini juga dipungut pajaknya seperti itu. Oke, mungkin ada beberapa pos belanja yang sudah direncanakan harus di skip dulu begitu ya Bu Ima ya. Ya. Oke, Iya. baik dan kita tahu urgensi dari perubahan skema ini kan mengacu pada asas simplicity, kemudian ease of administration, kemudian kepastian hukum yang tertuang tadi di PMK 168 tahun 2023. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Ibu Ima dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan simak beberapa data terkait dengan rincian pajak dari tunjangan hari raya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati
kategori tarif efektif bulanan. A. Untuk wajib pajak dengan status tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, kemudian kawin tanpa tanggungan dengan pendapatan bruto terendah Rp5.400.000 akan dikenakan pajak 0,25%. Nah, sedangkan pendapatan bruto tertinggi lebih dari 1,4 miliar rupiah akan dikenakan tarif 34%. Ya, sementara untuk kategori tarif efektif bulanan C untuk wajib pajak orang pribadi dengan status penghasilan tidak kena pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang mulai dari penghasilan Rp6.600.000, tarifnya 0,25%, sedangkan tertinggi atau pendapatan lebih dari 1,4 miliar rupiah tarifnya 34%. Kemudian kita lihat realisasi PPh pasal 21. Kita akan seperti apa 2020 sampai dengan data per Februari 2024. Ya, 140 triliun rupiah di tahun 2020, kemudian 2021 naik 145 triliun, 2022 naik lagi 172 triliun, sementara per Februari di tahun ini sudah tercatat 43,3 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia. Baik, Ibu Ima, kita akan lanjutkan kembali. Kalau kita lihat dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, kemudian realisasi PPh pasal 21 ini trennya naik terus dari 2020, 2021, 2022. Kemudian di tahun 2024 ini sudah 43,3 triliun. Memang menjadi sumber pendapatan yang akan terus dikejarkah oleh pemerintah untuk PPh 21 ini, Bu? Iya, kalau menurut saya dari apa yang tadi statistik yang ditampilkan, artinya ada target yang terus menaik ya dari tahun ke tahun terkait dengan PPh ini, sehingga kemudian pemerintah mencari strategi itu bagaimana kemudian bisa meningkatkan terkait dengan penerimaan di dalam kaitannya dengan PPh ini, dengan kemudian dia melakukan perubahan kebijakan. Nah, termasuk terkait dengan PMK baru ini ya, PMK 158 tahun 2023 ini adalah sebagai satu strategi kebijakan yang kemudian mereka lakukan kemudian untuk bisa mencapai kemudian kinerja mereka di dalam peningkatan terkait dengan penerimaan di dalam aspek PPh itu sendiri, seperti itu. Ya, tapi momentumnya menurut Anda sudah tepat tidak sih saat ini dilakukan begitu? Ya, dengan kemudian kita bisa melihat situasi ekonomi dan kemudian situasi yang terjadi politik dan lain sebagainya, menurut saya ketika kebijakan ini dikeluarkan ya tentu tidak bisa kemudian serta-merta ya seperti itu, karena cukup banyak hal yang kemudian perlu diberikan awareness atau pemahaman kepada masyarakat, apakah kemudian mereka keberatan atau tidak ya dengan kebijakan seperti ini. Kalau tanpa kemudian pelibatan daripada masyarakat lalu kemudian tadi dikenakan dengan hal yang cukup tarif yang cukup tinggi seperti itu ya, ini akan memiliki dampak psikologis juga kepada mereka karena memang dan dampak finansial ya terutama karena ternyata akhirnya juga akan memotong pendapatan mereka termasuk dari tunjangan hari raya itu sendiri, seperti itu. Ya, urgensi yang tadi sempat tertunda, pertanyaan saya asas simplicity, ease of administration, kemudian kepastian hukum ini bagaimana kalau kita lihat dari PM 168 tahun 2023? Iya, memang kalau kita lihat di dalam PMK 158 tahun 2023 itu di dalam pertimbangan huruf A-nya itu adalah mencakup terkait dengan asas simplicity of administration dan kepastian hukum. Di sana memang disebutkan bahwa memang untuk lebih memberikan kepastian hukum, kemudahan dan kesederhanaan di dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan orang pribadi, maka perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan mengenai penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan dimaksud. Nah, asas ini senantiasa menjadi pertimbangan mereka kemudian di dalam melakukan perubahan terkait dengan peraturan itu sendiri. Seperti itu, Mas. Baik, tapi kalau menurut Anda juga sebenarnya pajak untuk THR ini memang harus dikenakan, tidak mengingat ini kan bukan pendapatan bulanan yang biasa diterima karyawan misalnya. Iya, nah dalam hal ini tadi saya sudah menyampaikan sebelumnya, memang akan ada dukungan mengenakan atau tidak. Kalau kemudian yang mereka menyatakan ini akan kemudian dikenakan, maka memang kalau di dalam aspek ini adalah untuk pemerataan terkait dengan beban pajak gitu ya.
kemudian untuk keadilan pajak dan juga terkait dengan untuk meningkatkan pendapatan daripada pemerintah itu sendiri. Mungkin itu adalah aspek yang kemudian menjadi pertimbangan kenapa perlu pajak terkait dengan THR. Lalu kalau kemudian yang kontra tentu akan melihat bahwa ini bukan pendapatan rutin dan ini dilakukan untuk THR ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka di dalam masa terkait dengan hari raya ya. Dan konsumsi tentu akan sangat meningkat dan daya beli masyarakat akan meningkat ketika THR ya lebih daripada hari biasa gitu ya. Oke. Sehingga kemudian mereka menyampaikan ya tidak tepat kemudian mengenakan ini sebagai pajak di dalam konteks THR ini begitu. Nah, lebih idealnya seperti apa kalau pandangan Anda, Ibu? Ya idealnya tetap ketika karena ini memang bukan merupakan pendapatan yang rutin ya Ya. gitu ya seperti itu ya. Seharusnya ini lebih kemudian dijadikan pertimbangan gitu ya oleh pemerintah sebelum kemudian memasukkan kebijakan terkait dengan hal ini gitu ya. Karena memang sehari-hari kan setiap bulan mereka juga sudah harus dipotong ya dari pendapatan rutin mereka. Iya. Tapi THR ini kan bukan pendapatan yang kemudian sifatnya adalah rutin. Seharusnya pemotongannya adalah tidak seperti yang ada di dalam di dalam pendapatan rutin yang mereka dapatkan ya seperti itu. Iya, tapi menurut Anda apakah sebaiknya diterapkan di akhir tahun atau bulan Desember? Ingat kalau kita lihat klaim DJP kan ujung-ujungnya beban pajak kumulatif ini akan sama nih selama setahun ini. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan pajak tunjangan hari raya bersama dengan Ibu Ima Mayasari, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Ya, Bu Ima, lantas bagaimana? Apakah memang sebaiknya diterapkan di bulan Desember saja kalau kita bicara mengenai pajak kumulatif yang akan tetap sama nih kalau klaim dari Ditjen Pajak yang akan dirasakan oleh wajib pajak begitu? Ya, kalau menurut saya sih lebih baik di bulan Desember saja ya karena kita menganut perpajakan terkait dengan sistem perpajakan tahunan ya. Iya. Biasanya ya setelah tahun pajak berakhir gitu ya, maka kita bisa memperhitungkan semua pendapatan dan pengurangan pajak selama 1 tahun seperti itu gitu Mas Pras. Nah itu dia, lantas bagaimana untuk bisa meredam ya persepsi-persepsi yang beredar di masyarakat terkait dengan potongan pajak terhadap THR yang mereka terima akhirnya nih? Ini menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran penting bagi pemerintah ketika menerapkan sebuah kebijakan ya seperti itu. THR itu kan memang juga jumlahnya tidak banyak ya sebetulnya seperti itu dan apalagi makin lama di sini kita bisa lihat bahan pangan makin mahal segala macam seperti itu. Tentu mereka THR itu akan habis dan kemudian mungkin mereka akan juga menggunakan uang dari gaji mereka ya seperti itu. Tidak cukup dari THR saja. Nah dengan adanya pemotongan seperti ini ya tentu akan punya dampak yang sangat finansial secara langsung kepada mereka seperti itu Mas Pras. Nah kalau memang seperti saat ini dan sudah terrealisasi begitu, apakah masih bisa menjadi bahan evaluasi? Mengingatkan sudah ribuan atau bahkan jutaan pekerja yang terpotong sudah THR-nya. Iya, ya ini pembelajaran penting lagi-lagi ketika menerapkan kebijakan, kita mesti bisa melibatkan terkait dengan stakeholdernya ya. Stakeholdernya ya di sini wajib pajak ya masyarakat ya seperti itu. Nah ini sebelum kemudian di launching peraturan tersebut gitu, sehingga kemudian kalau kita lihat karena masyarakat kecewa dan lain sebagainya itu kan impact negatif dari sebuah kebijakan ya. Nah tentu tidak bisa dianggap ini kemudian dibiarkan saja, tetapi ini bisa menjadi evaluasi untuk kebijakan berikutnya, apakah tepat atau tidak kemudian mereka mengenakan hal ini dan kemudian langsung ya dipotong seperti itu gitu Mas Pras. Nah, bicara mengenai kemampuan akhirnya kalau kita lihat dengan THR yang harusnya bisa menjadi daya gedor ya untuk konsumsi masyarakat. Anda melihat bagaimana dengan daya beli masyarakat juga nantinya? Ya, ini akan punya korelasi juga ya, karena memang tadi harga pangan itu juga sekarang cukup mahal ya seperti itu. Lalu daya beli masyarakat juga dengan adanya bahan pangan yang cukup mahal tadi juga ya misalkan mereka mendapatkan tadi THR ya tentu akan alokasinya akan makin ini ya sudah teralokasi untuk itu bahkan mungkin bisa jadi tidak cukup ya seperti itu Mas Pras. Jadi ini
kemudian akan berpengaruh gitu ketika mereka ternyata mau membeli hal yang lain, tapi ternyata untuk bahan pangan saja sudah habis, bagaimana untuk yang lain, misalkan untuk mudik atau yang lain-lain yang mau mereka gunakan Betul. dari THR itu sendiri gitu Mas Pras. Jadi lantas proyeksi Anda bagaimana begitu untuk lebaran tahun ini begitu dengan adanya THR yang terpotong? Apakah tidak akan mengganggu juga aktivitas masyarakat untuk oke lah kalau mudik ini adalah suatu mungkin bagi sebagian orang ada suatu kewajiban begitu untuk berkunjung ke rumah orang tua atau sanak keluarga di kampung halaman. Ya. Tapi adakah nanti berdampak dengan akhirnya yang diharapkan pemerintah kan beredarnya banyak orang, peredaran masyarakat begitu yang dikatakan ada 70% masyarakat Indonesia yang bepergian ini ada konsumsi di sana begitu Bu Ima? Iya, kalau saya rasa tetap namanya ketika momen Idul Fitri itu kan ya mereka tetap akan mudik ya, Iya. berapapun mungkin bisa uang yang mereka peroleh lebih kecil dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ya mereka akan menyesuaikan terkait dengan hal itu atau Mhm. mereka akan mencari sumber yang lain gitu untuk tetap bisa mudik gitu, misalkan mencari pinjaman dan lain sebagainya, seperti itu Mas Pras. Oke, itu dia. Berarti memang tantangan yang cukup lumayan juga nih dirasakan oleh masyarakat Ya, pekerja Indonesia ya untuk lebaran tahun ini. Baik, Ibu Ima betul. terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Ibu Ima. Terima Ya. kasih.